Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun Bapak Ibu berada dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dusanto lewat video ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau ilmu pamungkas RDAY dipraktekin ya. Saya mau yang 18 sholat tobat, yuk kita praktekin bareng-bareng. Karena istilahnya orang terkenal aja udah terkabul, namanya penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Pak Nasrullah aja udah meraktekin sholat tobat 57 kali. Kalau nggak percaya lihat deh di bukunya. Lihat di TikToknya aja, ya paling gampang yang murah meriah kan. Kalau beli buku kan mahal. Lihat di TikToknya, di YouTube-nya, lihat di TikToknya Pak Nasrullah. Dia cerita, dia maksain sholat tobat 57 kali. Hutangnya lunas 21 miliar. Dan sekarang di TikToknya kalau Pak Nasrullah baru ngebatin aja, ding, cair, ding, cair, ding, cair. Saya bilang, wow, kenapa Bapak dan Ibu enggak praktekin? Cuman bedanya kan kalau dia nggak ada bonus, kalau kita ada bonus. Kita liburan ke Dubai, kita sekeluarga ya, suami harus dibawa, istri harus dibawa. Pokoknya bonus kita naik pesawatnya bisnis, nggak mau ekonomi ya, bisnis. Pak Haji, aku kan nggak punya paspor. Nanti kita transfer untuk bikin paspor ya. Harus ikut semua dan harus yang hadir dan yang nonton YouTube saya semuanya harus cair, harus terkabul dan cair 10 miliar. Yakin? Bisa? Bisa. Tepuk tangan dulu dong. Yo, siapa yang mau nanya? Makasih ya. Ya, siapa yang mau nanya? Bapak dan Ibu boleh nanya, pinjem mic-nya dulu untuk Mbak Ayu. Coba, yang mau nanya ke Mbak Ayu boleh. Mbak Ayu jawab, biar bantu saya. Yo, yang mau nanya, bos, yang mau nanya Mbak Ayu dulu bentar ya. Yang mau nanya Mbak Ayu ada gak? Yang nanya Mbak Ayu ada gak? Gak ada? Ada, ayo yang nanya Mbak Ayu. Terima kasih Pak Haji dan Mbak Ayu yang saya hormati. Ya. Ini kalau saya mendengar cerita Mbak Ayu, itu saya teringat ke istri saya ya Pak Haji ya. Ya. Itu istri saya sakit 9 tahun, itu nggak sembuh-sembuh. Tahu akhirnya dia meninggal juga. Ada di sini saya membaca keluhan dia pertama ya. Itu sama persis seperti Mbak Ayu. Dia memorinya hilang, mau tidak juga lemah. Ya. Itu pengalaman sakitnya istri saya. Kemudian satu pertanyaan yang saya sampaikan ke Mbak Ayu, ya. Selama bayi itu sakit, apakah bayi itu melaksanakan tahajud Allah? Itu yang pertama, ya. Melaksanakan tahajud Allah itu berapa hari bayi itu sehingga sembuh total dari penyakitnya? Karena hanya itulah pertanyaan saya. Iya, baik, saya jawab ya Pak ya. Alhamdulillah waktu itu Pak Haji menyarankan lakukan 9 hari pertama ya. Kalau 9 hari pertama sudah keluar, misalnya kan gini, kalau Pak Haji menyampaikan hal gaib itu kalau keluar dari badan kita itu berupanya gatal di alat kelamin kita. Nah, kalau 9 hari selama 9 hari Bapak Ibu menjalankan itu sudah mulai gatal tapi masih berasa sakit, lanjutkan 9 hari selanjutnya. Jadi saya betul-betul sembuh di 9 hari ke-5. Betul, 48 hari ya. Jadi daripada Bapak Ibu keliling berobat kemana-mana nihil, mending kesini aja Bapak Ibu. Yang penting yakin sandaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah beliau luar biasa pokoknya. Sip, tepuk tangan dong.
Dan jangan pernah lupa ya, pondasi kita bangunnya jam 00 itu wajib banget. Dan saya mandinya, beliau sarankan mandinya saya pakai centong tua yang beliau kasih untuk saya, khusus saya. Jadi modelnya tuh kayak bebek gitu loh. Luar biasa, itu tua sekali. Sampai saya ketok-ketok itu dia nggak bisa peyak atau gimana. Alhamdulillah itu yang bisa yang penting yakin ya, centong tua itu dia mungkin media, tapi Pak Haji yang penting yakin aja Pak. Ya betul. Jadi yang saya buat mandi itu ada 9 lembar daun pandan yang bagus-bagus saya pilih waktu itu, sama ini rendeman itu apa namanya, CD yang 9 hari enggak dicuci sama sekali, mau asam mau gimana pokoknya kita pakai mandi, sama itu tadi centong. Jadi sampai sekarang pun saya bikin mandian kayak gitu terus. Saya buat mandi pagi, siang, malam, tengah malam saya pakai gitu terus. Jadi rendeman CD, daun pandan 9 lembar sama centong. Enggak pernah enggak. Ya supaya apa? Supaya apa-apa semisal ada gimana-gimana supaya mental, itu keyakinan saya. Sama saya balik ya. Semua kata beliau sampaikan kalau kita pakai CD kebalik kalau ibu-ibu ya, apapun santet itu dia mental, balik ke tempatnya masing-masing. Itu harus kita yakinkan ya, yakinkan di ini. Jadi jangan mamang. Kalau mamang itu ya kena ke kita, karena apa? Kita kan prasangkanya ragu-ragu ya Pak Haji ya. Ya. Jangan pernah ragu pertolongan Allah itu. Jadi yakin. Wasilah beliau tuh luar biasa, betul. Yakin aja. Saya yang hidup saya tinggal 3 bulan aja bisa sembuh. Sakit saya seperti Olga Syaputra. Yang meninggal kemarin tuh ada artis namanya siapa, Angel siapa itu, yang di perutnya ada paku 1, itu baru ketahuan setelah dia meninggal ada paku santetnya di perutnya, betul? Nah itu seperti saya, cuman dia mungkin sudah nggak ketolong ya. Alhamdulillah, pokoknya apapun. Kalau santet tuh macam-macam Pak, ada autoimun. Misalkan ada yang sakit autoimun dari lahir sampai mahasiswa, sampai nikah, sampai punya anak normal. Iya. Pas dia bercerai kena penyakit autoimun. Nah kayak gitu-gitu aja. Obatnya gampang, itu tadi kayak gitu. Ilmu kearifan lokal. Sama cebok. Saya yang paling luar biasa cebokan Cebok kita. alat kelamin. Iya. Air cebokannya buat diminum. Buat saya minum. Buat minum. Itu luar biasa, bener-bener yang tiap hari itu saya nggak ngerasain sakit sama sekali. Jadi nanti bapak dan ibu biar minumnya nggak mual, ngebayangin pas minum tuh es campur. Iya. Ibu bikin yang buket itu semakin tokcer, betul. Semakin buket semakin tokcer. Taruh di freezer, seger pokoknya. Iya, es betul, doger. betul, iya. Anggap aja es doger. Seger pokoknya. Daripada bapak dan ibu kontrol lagi ke dokter, kontrol lagi ke dokter. Betul, Udah pakai itu betul. aja. Manjur, jur. Namanya juga ilmu kearifan lokal. Nenek kita zaman dulu bukannya ilmu aneh-aneh. Ilmu apa ya namanya, orang bilang aliran apa gitu. Misalkan aliran sesat. Enggak, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Makanya orang zaman dulu kan jarang ke dokter, jarang berobat, pakai ilmunya kayak gitu. Betul. Kalau anak nangis, rewel, maghrib, Iya. disuwuk, Iya. diremes alat kelamin neneknya, ya kan, dicamahan, Iya. dia gitu. Kalau sakit mata, sama ibunya ya, pipis diraupin. Iya. Ilmu kearifan lokal aja. Kalau kita main, bapak dan ibu main lari-lari, jedotan sama temennya, kepalanya diuyek pakai rambut ibunya, ya kan? Pernah ngalamin nggak? Jedotan. Kalau sekarang kan pakai salep trombopop. Dulu nggak ada, dulu adanya robopop. Dulu jadi rambut ibunya dipanjangin, langsung diuyek ke kepala anaknya tuh yang jedotan. Benjol gak? Enggak.
Itu kan ilmu kearifan lokal. Kalau dibilang aliran sesat gimana? Nggak mungkin lah. Memang Pak Haji ngomongnya agak jorok-jorok dikit. Maksudnya biar nggak ngantuk. Sekarang dipertegas lagi lebih jorok sama pasiennya namanya Bu Ayu. Lebih nggak ngantuk lagi. Ayo, siapa lagi mau nanya? Ayo. Iya. Ada gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Sehono, asli Sragen tapi tinggal di Jakarta. Ya. Untuk yang pertama saya mau testimoni Kak Pak Haji. Ya. Itu dulu saya kenal dia itu sekitar 2 bulan. Terus udah mulai mengamalkan mandi malam. Pas 1 minggu saya menjalani itu, penyakit saya yang lengan itu sembuh Pak Haji. Alhamdulillah. Karena sebelum itu saya udah terapi di Rumah Sakit Budi Asih itu sekitar 3 bulan. Ada perubahan sih, tapi masih sakit. Tapi pas menjalankan itu, pas di kerjaan, nggak sengaja tangan saya ke atasin loh. Kok nggak sakit ya ini ya? Alhamdulillah itu Pak Haji. Terus yang kedua ini lutut saya ini Pak, kayak gejala pengapuran, nggak dicentong, cuma menjalankan mandi malam itu buat naik tangga kok tiba-tiba nggak sakit ya ini. Nggak nyeri gitu ya Pak? Iya, ya? nggak Iya, nyeri lagi, betul. alhamdulillah. Terus yang ketiga Pak Haji, colek-colek alat kelamin buat anak, alhamdulillah anak saya sekarang nurut, udah nggak Nurut manut katut ya Pak? Iya, ya? udah nggak Alhamdulillah. pecicilan lagi juga kalau Iya. kalau disuruh juga ini kan. Iya, nggak usah dukun-dukunan ya Iya, Pak ya? iya, gitu, Alhamdulillah. Terus yang keempat saya minta sabda dari Pak Haji agar rumah saya di Uki Cawang cepat terjual dengan harga di atas 300 juta. Ya, yuk. Terus yang terakhir Pak Haji mau nanya, biar jualan online saya laris manis gimana Pak Haji? Tadi kayak mbaknya kan dia affiliate apa? Affiliate TikTok. Iya. Itu saya langkahin alat apa namanya yang mau kita jual itu saya langkahin Pak. Saya langkahin sebanyak 9 kali sama doanya LDI itu. Alhamdulillah dan seterusnya itu terus kita sebut yang doa yang gede gitu ya? jual beli. Nah itu ya, itu Bapak sudah tahu kan ya? Iya, Itu. iya. Nah pakai itu Pak. Berarti baju yang saya jual yang di etalase itu tiap pagi selalu dikeluarin terus gitu maksudnya gitu ya? Kalau saya iya, jadi saya bikin cebokan, saya cawi-cawi ke barang yang mau saya promosin. Saya kan affiliate Pak, jadi jualannya kan di ini apa namanya di alat seperti ini. Jadi enggak dipegang orang enggak, jadi dilihat aja. Jadi orang melihat itu orang lain ngelihat jualan kita sama, tapi dia tertarik dengan jualan saya. Alhamdulillah itu tiap hari itu omset saya makin naik. Yang tadinya itu karyawan saya itu ada 3, ada 4 itu gonta-ganti Pak. Jadi ada yang betah, ada yang enggak gitu. Nah itu tuh sebelumnya itu kalau saya enggak pantau kerja, saya kan ada manajemen ya Pak ya. Jadi saya itu ada target dari agensi per 1 kali live itu harus 8 jam itu harus di atas 10 juta. Nah, alhamdulillah saya semenjak di sini saya giniin anak-anak itu sudah tak saya bikin air cebokan itu saya taruh di semprotan itu. Nanti kalau udah habis kamu jangan sampai habis, kamu tambahin air lagi supaya nggak habis itu. Oh, nanti Itu sebenarnya air cebokan saya. disemprot gitu ya? Iya. Sebenarnya itu air cebokan saya, tapi saya bilang itu air zikirku tiap malam saya gitu. Biar mereka nggak jijai gitu. Dilangkai dulu atau disemprot dulu Mbak? Awalnya kan sebelum saya tinggal saya langkain dulu Bapak, saya langkain selama 9 kali. Saya sebut apa namanya yang tadi itu. Itu selama saya di rumah tuh saya langkain terus. Itu sudah gimana? Iya. Iya kalau ngelangkain nggak boleh pakai celana. Nggak boleh. Jadi saya langkainnya itu saya kalau habis mandi malam itu, saya kan saya masih pakai handuk itu saya langkain. Saya langkain sekalian saya bikin cebokan. Iya. Dan air cebokan itu air yang campuran itu tadi tiga barang tadi itu
Saya buat cebok-cebok pokoknya, sampai buket. Pokoknya segala apapun saya bikin sampai buket, Pak. Supaya mantep, Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Susanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.